saya ingin berbicara mengulang sedikit tentang nubuatan yang diberikan kepada kita seringkali paradoks. Bukan seringkali, mungkin hampir 99% paradoks. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Contoh, kemarin kan kita udah dikasih contohnya tentang Petrus ya. Nah, sekarang contohnya kehidupan sehari-hari saya. Saya sudah cerita sama saudara bahwa saya sakit. Dan kemarin saya mendapatkan nubuatan dari Tuhan bahwa saya akan sembuh. Betul? Tapi sejak saya menerima itu, saya tanya sama Tuhan, karena badan saya lagi sakit. Tuhan boleh nggak saya rasain sekarang? Tuhan bilang, bisa. Dan sedang terjadi. Saudara tahu? Dalam saat beberapa menit itu, saya tidak merasakan kesakitan. Karena baru fresh menerima firman itu. Besoknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya sakit. Berhari-hari sampai nggak bisa bangun, nafas susah, ngomong susah, sampai nggak keluar suara. Lalu saya dengan Fanny melakukan konsultasi virtual dengan dokter saya yang ada di Kinabalu. Saudara tahu? Hasilnya adalah saya harus melakukan serangkaian pemeriksaan dari awal lagi. Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat menakutkan. Inilah begini, ini begini, dan begini, begini. Resikonya adalah sawan, stroke, koma. Karena pembuluh darahnya ngeblok lagi dari kepala dari otak ke jantung. Saat dengar itu, saudara, saya lupa dengan firman. Hati khawatir karena Jakarta merah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa ke rumah sakit. Satu hari mungkin saya goyang. Terus saya baca ulang lagi nubuatannya. Awasannya apa? Jikanya apa? Apa yang harus saya lakukan dan apa yang nggak boleh saya lakukan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Saya baca ulang-ulang, saya proklaim ayat-ayat firman, terus dan terus dan terus, berangsur-angsur saya membaik. Berangsur-angsur membaik. Dan 3 hari yang lalu, saya nemu masalahnya, titik masalahnya di mana. Mungkin bukan separah yang dikatakan dokter. Kondisi tensi saya drop, sangat drop jauh di bawah. Makanya sering jatuh atau lain sebagainya, lemes dan sesak napas karena tensinya jauh di bawah. Dari situ saya dropping sambil saya tetap berdoa. Saya proklaim ayat firman sampai hari ini, saudara. Kondisi saya jauh lebih baik. Tapi saya selalu melakukan jika saya memperhatikan awasannya Tuhan. Di dalam sebuah nubuatan pribadi, ada syarat yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Saya nggak boleh makan sembarangan. Saya nggak boleh beraktivitas melampaui kemampuan saya. Saya nggak boleh memikirkan yang melampaui kemampuan saya untuk berpikir. Sebetulnya Tuhan lagi ajar saya apa? Untuk nggak khawatir. Untuk nggak serakah. Betul? Untuk tidak mengandalkan kekuatan saya. Nah, di dalam proses nubuatan itu, mungkin ada 2 minggu. Sampai hari ini belum sempurna. Karena saya masih mencari. Awasannya apa? Yang tidak boleh saya lakukan. Dan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya melihat berperang dengan nubuatan tersebut. Saya terus baca nubuatan itu untuk membangkitkan iman saya. Dan saya terus proklaim ayat firman Tuhan bahwa apa yang Allah janjikan itu menjadi milik saya. Saudara tangkap? Jadi kondisi yang paradoks itu, yang bertentangan itu, berangsur-angsur membaik. Dan saya dapat melihat janji itu mulai terjadi dalam hidup saya. Paham, saudara? Mari lo. Saya ingin memberikan kesimpulan daripada pelajaran kita mendengar suara Tuhan. Mengapa perlu mendengar suara Tuhan? Dalam hal ini, bukan suara Tuhan yang diberikan oleh orang lain,
Tetapi suara Tuhan yang saudara dapatkan sendiri dari Allah. Melalui apa? Melalui meditasi firman, melalui pujian penyembahan, melalui apa lagi? Saat teduh saudara. Jadi, mengapa perlu mendengar suara Tuhan? Sebagai bukti kepemilikan bahwa kita milik Allah. Saudara bisa lihat di Yohanes 10 ayat 4-16. Saya nggak mau buka lagi karena ini hanya pengulangan. Biar cepat, saudara. Sebagai bukti kepemilikan, sebagai bukti pengenalan kita akan Allah, sebagai bukti kedekatan kita dengan Tuhan. Bukan kedekatan loh, kedekatan kita kepada Allah. Lalu, tujuan suara Tuhan itu apa? Tujuan suara Tuhan adalah menyatakan hal-hal yang akan datang. Siapa yang melakukan itu dalam hidup kita? Siapa yang berbicara kepada kita? Yaitu Roh Kudus. Menyatakan hal-hal yang akan datang. Sifat nubuatan selalu menasehati, membangun, dan menghibur. Nubuatan yang datang kepada saudara, yang diterima oleh diri saudara, atau oleh orang lain, tidak boleh keluar daripada nomor 2 ini. Kalau keluar daripada nomor 2 ini, tolak dalam nama Yesus. Karena itu bisa menjadi kutuk buat saudara. Yang ketiga, memimpin kepada seluruh kebenaran Allah. Itu adalah sebetulnya saudara bisa melihat kepada Sang Penolong. Saudara bisa mendengarkan ulang untuk memahami tujuan suara Tuhan ini. Kita lompat ke hal yang ketiga. Nah, di sini saya akan berbicara banyak. 3 hal yang terjadi bila Allah berbicara. Nah, kadang-kadang, bukan kadang ya, mungkin 90% manusia nggak sabaran. Yang kedua, manusia seringkali salah pikir. Manusia seringkali mau cepat. Nah, kita mesti memahami, saudara, 3 hal yang penting saat Allah berbicara. Yang pertama adalah menciptakan. Setiap nubuatan selalu memiliki inti daripada ketiga hal ini. Saudara jangan lupa. Baik melalui diri saudara, Allah berbicara secara langsung melalui saudara, atau melalui orang lain. Nubuatan yang saudara terima sendiri, atau melalui orang lain, harus memiliki ketiga hal ini. Harus memiliki, dia menciptakan, Allah itu pencipta. Saudara masih ingat ketika jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah benda-benda penerang, jadilah, maka semuanya baik. Jadilah. Kenapa yang Allah katakan pada hari pencipta itu jadilah, begitu cepat, langsung jadi. Sehingga saudara dan saya memiliki kecenderungan berpikir bahwa Allah itu instan. Lebih cepat daripada segala sesuatu. Betul? Dan jangan lupa, Allah itu, dia itu membentuk. Saudara lihat ya, Kejadian 2, kan tadi saudara sudah menonton video yang saya berikan kepada saudara. Bagaimana seorang artis, seorang seniman membentuk sebuah patung. Saudara bayangkan itu adalah saudara dibuat oleh Allah. Diciptakan dan dibentuk oleh Allah. Saudara bayangkan itu nggak bilang begini, jadilah manusia, 1 detik kemudian jadilah manusia. Nah, Tuhan ambil tanahnya, terus Tuhan bentuk, Tuhan buat mana kupingnya, mana alat-alatnya yang lain. Saudara masih ingat yang tadi? Masih ingat? Nah, di sini saya ada patung nih. Ini seperti ini. Ini setelah dibentuk, setelah diciptakan oleh Allah. Membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Bagian matanya mungkin ditarik-tarik, sedang dibentuk di bagian yang paling sulit kan bagian yang kecil-kecil, saudara. Itu secara luar loh. Ini yang dibentuk ini secara luar. Yang dibentuk itu secara luar bukan dalam.
yang dibentuk oleh tanah liat itu luarnya. Itu dibentuk, diperas, mungkin si tanahnya itu diremas-remas, langsung ditarik untuk biar hidungnya mancungan sedikit, biar matanya gede sedikit, terus mungkin di alisnya diapain. Itu perlu pembentukan dan ingat, kalau tadi di video itu membutuhkan alat bantu, penggaris, pisau, besi dan lain sebagainya. Allah nggak perlu pembantu. Allah nggak butuh bantuan. Allah memakai tangannya, bahannya hanya tanah dan tangannya Allah. Dibentuk sedemikian rupa dengan segenap cinta dan dengan segenap kasih dan segenap imajinasinya Allah. Kerinduannya Allah ini Adam itu seperti apa? Dibentuklah itu. Sehingga jadilah seperti ini. Ini contoh ya saudara. Jadilah seperti ini. Itu dibentuk, itu diciptakan saudara. Jadi ketika sesuatu diciptakan butuh waktu nggak? Butuh. Kalau Allah menciptakan sesuatu, tadinya ada atau sudah ada? Dari yang tidak ada menjadi ada. Betul? Ketika Allah menciptakan langit, menciptakan benda penerang sudah ada belum? Belum. Begitu juga di dalam kehidupan saudara. Saudara ini sudah jadi seperti ini. Adam itu diciptakan, manusia pertama diciptakan seperti ini. Lalu dihembuskan nafas sehingga dia hidup. Itu manusia rohani. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, ini bukan manusia rohani lagi. Esensi dalamnya sudah dikuasai dosa dan tubuh jasmaninya juga jatuh dalam dosa. Sehingga saudara dan saya bisa sakit, bisa mati, dan lain sebagainya. Betul? Namun ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara dilahirkan kembali. Saudara ingat Nikodemus? Saudara harus menjadi ciptaan baru. Apa ininya diciptakan lagi? Halo, saya tanya. Gini atau gini? Diciptakan lagi nggak? Enggak. Jadi yang diciptakan lagi apanya? Dalamnya. Ususnya? Bukan. Perutnya, organ tubuh di dalam? Bukan. Nangkap sampai sini, saudara? Yang dilahirkan kembali, yang diciptakan kembali itu bukan luarnya. Bukan tubuh jasmaninya, tetapi rohnya. Kalau namanya diciptakan kembali, dilahirkan kembali, berarti saudara, ini baru luarnya doang yang diciptakan. Yang dilahirkan itu cuma ininya. Dalamnya masih belum. Rohmu sudah dianggap bersih dan suci dan kudus. Tapi saudara belum kudus. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ketika Allah menciptakan melalui perkataan ilahi kepada hidup saudara, seperti ini. Aku akan memberikan hikmat kepadamu. Bagaimana engkau akan menangani situasi-situasi sulit yang engkau alami. Dan Allah akan memberikan roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian kepadamu. Saya tanya, di dalam hidup ini udah ada hikmat nggak? Dia S3 loh. Dia S1, S2, S3. Secara dunia, dia punya hikmat. Tapi kenapa Allah mengatakan demikian? Aku akan memberikan engkau hikmat. Dia udah punya hikmat belum? Belum. Catat baik-baik. Ketika Allah menyatakan, aku akan memulihkan kamu, sudah pulih hari itu. Yang dipulihkan keuanganmu, atau ini dahulu? Batinmu, dalammu. Kenapa ketika saudara memiliki situasi keuangan yang tidak baik, dan Tuhan berjanji, dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, aku akan memulihkan keuanganmu. Apa terus Tuhan lemparin saudara dengan duit? Apa saudara tiba-tiba dapat jaguar? Enggak. Allah persiapkan hati saudara, Allah persiapkan jiwa saudara untuk bisa mengelola keuangan, biar nggak bocor. Coba ya gini ya, saudara punya kesulitan keuangan hari ini, 2 miliar,
Tuhan kasih duit, oke, aku sembuhkan, aku pulihkan kamu dalam waktu 1 minggu beres. Terus saudara dikasih berkat lagi 2 miliar. Saudara pakai 10 miliar, utang 8 miliar lagi, terus aja begitu. Kalau saya punya anak begitu, saya kurung di rumah, kurung di kamar, biar tobat. Nangkap saudara? Allah lebih tertarik kepada dalammu, rohmu, karaktermu. Biar apa? Biar saudara memiliki sifat ilahi. Sifat Kristus. Yesus bisa manage duit. Tapi penampilan Yesus nggak sederhana-sederhana amat. Bajunya nggak ada jahitan loh. Kalau jubahnya nggak ada jahitan, itu berarti mahal. Ditenun langsung satu-satu. Ada nggak sekarang saudara bikin baju, ditenun langsung satu jadi baju? Ada? Coba, angkat tangan. Nggak ada. Cari yang sebanyak-banyaknya diskonnya, betul? Jadi saudara, ketika Allah mengatakan menciptakan, ketika Allah mengatakan kepada saudara hal-hal yang rohani, aku akan memberikan hikmat, aku akan mengajarkan engkau untuk tegak berdiri. Saudara udah bisa berdiri nggak saat itu? Nggak bisa. Jadi Allah sedang menyatakan firman-Nya, aku akan menegakkan engkau berdiri. Berdiri kuat sebagai laki-laki. Sebetulnya Allah sedang mengatakan begini kepada saudara. Aku sedang memprosesmu, melatih kakimu, kaki saudara yang jasmani, bukan. Kaki imanmu, kaki pikiranmu, kaki perkataanmu. Betul? Untuk kuat ketika situasi tidak sejalan dengan apa yang Allah katakan. Jadi saudara ketika dibentuk Allah membutuhkan waktu. Tapi kalau saudara percaya dengan apa yang sedang terjadi, apa yang Allah katakan kepada hidup saudara itu gugur. Iblis yang ngambilnya. Iblis yang mencurinya. Nangkap saudara? Contoh, kalau kemarin saya mengasihani diri saya sendiri saudara, untung saya nggak baperan. Mau baperan siapa? Kalau saya mengasihani diri saya sendiri dan bilang, aduh kok nggak bisa jalan ya, aduh jangan-jangan saya begini loh, bener loh kayak kata dokter Ellen loh, jangan-jangan saya ngeblok loh, sebentar lagi saya akan pingsan. Saya lagi bilang begini, oke, iblis, come, mari pingsan datang. Mari iblis, come, koma datang, stroke datang. Betul nggak saudara? Ketika saudara baper, ketika saudara mengasihani diri sendiri, sesungguhnya saudara sedang menerima sebuah kondisi yang diciptakan iblis, yang diizinkan Allah untuk melatih imanmu. Sehingga imanmu muncul ke permukaan, sehingga akar, saudara masih ingat pelajaran benih? Sehingga akarmu itu kuat, melalui kesengsaraan, melalui kesulitan, akarmu itu menjadi kokoh ke bawah. Kokoh bercacak kepada Allah, kepada firman. Saudara nangkep? Makanya ketika saudara mendapatkan firman, mari pola pikir kita harus sejalan dengan pikiran Allah. Hati nurani kita harus bersih. Sehingga apa yang dikatakan Allah bersejalan dengan kita. Bukan berarti saya lebih baik loh saudara. Ada banyak janji Allah yang di depan ini semuanya kabur. Paradoks. Sebentar iya, sebentar enggak, sebentar iya, sebentar. Terus berjuang, terus berperang, terus berperang. Berperang dengan apa? Dengan nubuatan. Berperang dengan apa? Janji Allah. Ingat, nubuatan adalah berisi janji-janji Allah. Coba saudara pelajari 2 pertemuan yang kemarin. Isinya janji Allah. Janji Allah yang apa? Yang menciptakan. Yang membentuk. Tujuan dari seluruh nubuatan cuma satu. Keserupaan saudara dengan Allah. Keserupaan saudara dengan Kristus. Karena saudara dibentuk, dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang
yang baru dan kayak anak kecil yang baru lahir, saudara, kan itu mesti dikasih susu. Mesti diisi. Apa yang saudara ajarkan kepada anak 0 sampai 5 tahun, itu yang akan menjadi akar bagi dia. Usia emas, jangan lupa. Ketika sudah dilahirkan baru, itu baru dibentuk, saudara. Ini masih kosong, baru lahir. Allah sedang memprosesmu, Allah sedang membentukmu. Allah sedang mengubah pikiranmu, mengubah kebiasaanmu, mengubah keinginan-keinginanmu. Jujur, kalau saudara menerima kabar jelek, saudara happy apa enggak? Kalau saudara mengalami kerugian di bisnis saudara, happy apa enggak? Tapi Tuhan suruh bersuka cita, gimana ceritanya? Sukacita itu tidak ditentukan oleh pihak yang di luar, tapi dari dalam. Jadi seluruh nubuatan itu bersifat menciptakan, membentuk, dan mengubah. Nggak ada cara lain. Yang tadinya tidak ada di dalam hidup saudara, dibuat ada. Tapi itu diproses. Seperti Allah membentuk Adam dengan tangannya sendiri, dengan tanah. Dia sedang memproses, dan ada bagian yang harus saudara lakukan. Saudara harus merebutnya. Saudara harus memproklamirkannya. Saudara harus berperang. Karena apa? Iblis mau nggak saudara serupa dan segambar Allah? Dia takut. Ketika saudara memiliki keserupaan dengan Allah, ketika saudara mengalami pembentukan dan diubahkan dari cara hidup, cara pikir saudara, iblis takut. Kenapa? Saudara punya otoritas. Saudara punya kuasa. Saudara menjadi iklan berjalan. Menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Ditutur kata saudara. Di dalam sikap saudara. Sebagai buku yang tertulis. Ketika hidupmu berpadanan dengan firman, semua itu kan dibentuk. Saudara tahu kenapa? Kenapa iblis ingin mencuri daripada saudara? Setiap benih yang ditaruh dalam hidup saudara, setiap janji, pembentukan, setiap penciptaan yang ditaruh dalam hidup saudara, iblis ingin curi. Kenapa? Umpama kalau sampai Fanny tahu caranya menghadapi situasi sulit yang dia hadapi, iblis takut nggak? Takut. Iblis takut. Karena kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Jadi iblis berjuang saudara untuk tidak mendapatkan kebenaran. Iblis berjuang agar saudara tidak mendapatkan pembentukan, perubahan, penciptaan yang ingin Yesus lakukan dalam hidup saudara dan saya. Karena di balik penciptaan, di balik pembentukan, di balik saudara diubahkan oleh Tuhan, ada satu kuasa. Ada satu warisan yang sedang Allah ingin berikan bagi saudara dan hidup saya. Sesuatu yang sangat besar saudara ini. Saudara nggak bisa jadi orang Kristen cengeng. Saudara nggak bisa menjadi orang Kristen malas. Saudara nggak bisa menjadi orang Kristen manja. Saudara harus jadi pejuang. Saudara tahu nggak, pejuang dengan tentara beda. Pejuang adalah orang yang akan terus berjuang sampai kemenangan itu datang. Sampai dia meraih kemenangan. Cuma ada dua bagi pejuang. Mati atau menang. Nggak ada istilahnya mundur. Itu pejuang. Jadilah pejuang. Untuk mendapatkan janji Allah. Untuk mendapatkan apa yang Allah sediakan bagi kita. Iblis ingin mencurinya. Apa Tuhan ingin saudara miskin? Apa Allah berkehendak saudara sakit? Apa Allah berkehendak saudara roboh? Apa Allah berkehendak Allah bodoh? Saudara bodoh? Enggak. Ingat, Allah tidak pernah menghendaki hal-hal yang jelek terjadi dalam hidup saudara. Di Yohanes 17 jelas mengatakan sebelum Yesus mati, apa yang dia lakukan? Saudara baca ulang di Yohanes 17. Bagaimana dia mengasihi saudara. Saudara tangkap sampai di sini. Ini saya ngebut saudara. Karena next
Saya ingin mengatakan kepada saudara, ketika saudara mengalami penciptaan, pembentukan, dan diubahkan Tuhan, satu hal, Allah memberikan urapannya. Allah memberikan kasih karunia-Nya. Sebetulnya sudah fungsi Roh Kudus dulu. Roh Kudus Sang Penolong. Tapi saya ingin memberikan hal-hal yang sesuatu yang baru kepada saudara. Saudara tahu nggak? Saudara hitung umur saudara berapa? Dari yang paling muda dan sampai paling tua. Dengar saudara, sesungguhnya inilah kehidupan kita. Saudara lihat baik-baik gambar yang dengan susah payah membuat gambar ini untuk menangkap pesan yang ada di kepala saya. Saya cuma ngomong begini. Saya gambar semampu saya, dan ini jadinya. Kurang lebihnya seperti itu, tapi di dalam bayangan saya, saudara, reruntuhannya lebih besar. Lebih besar. Saudara bisa melihat ada celah-celah jalan kecil di bawahnya itu. Di situ terdapat emas. Potensi. Kehendak Allah dalam hidupmu tuh ada terkubur di dalam hidupmu. Begini saudara. Ketika saudara lahir, ingat, hidupku menggenapi firman-Mu. Ingat saudara, Mazmur 139, bahwa hari depan kita sudah ditulis Tuhan. Sebelum kita lahir. Berarti ada panggilan Allah, ada potensi Allah yang Allah taruh dalam hidup kita, ada kekayaan Allah yang ditaruh dalam hidup kita ketika kita mau lahir. Sebelum lahir. Dan ketika lahir, saudara masih bersih. Kekayaan yang Allah taruh, yaitu karunia, potensi, bakat, apalagi kekayaan rohani, karakter, sifat yang baik, semuanya yang baik itu ditaruh dalam hidupmu. Katakan, ditaruh dalam hidup saya. Segala yang baik yang datang daripada Allah itu ditaruh dalam hidup saya. Namun dengar, ketika saudara lahir, saudara hidup di sebuah lingkungan, di sebuah kota, di sebuah keluarga. Saudara memiliki ayah, ibu, dan dan adik atau kakak. Saudara memiliki teman di sekolah saudara memiliki teman di lingkungan saudara. Dan ketika saudara berinteraksi, besi menajamkan besi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ketika saudara mengalami hari-hari saudara, ketika 0 tahun sampai berapa umur saudara, berapa banyak luka yang saudara alami. Berapa banyak penolakan yang saudara alami. Berapa banyak kebodohan yang saudara lakukan. Berapa banyak dosa yang saudara lakukan, sekalipun saudara tahu itu benar. Sekalipun saudara tahu tentang kebenaran, tapi saudara melakukan dengan kesadaran sendiri kesalahan dan kejahatan itu. Berapa banyak kekecewaan yang saudara alami dari 0 tahun sampai saya 54 tahun. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan mengatakan, di dalam mata Allah nggak terlihat reruntuhan, nggak ngelihat ini. Umpama saya Tuhan, saya melihat lulu tidak seperti ini. Tetapi saya melihat lulu di mataku, Tuhan bilang. Dinding-dindingmu utuh. Ruang-ruangmu utuh. Di matanya Allah, saudara dan saya sesuai seperti dengan apa yang sudah Tuhan catat di dalam kitab kita. Sebelum saudara lahir. Catat baik-baik itu. Sekalipun saudara runtuh seperti ini, di dalam gambar ini, sekalipun hancur seperti ini, catat baik-baik saudara. Di mata Allah, saudara tetap hebat. Saudara tetap mulia. Saudara tetap diinginkan. Saudara tetap seperti menjadi apa yang Allah ciptakan sebelum saudara lahir. Hebat Tuhan. Padahal saudara udah tinggal puing-puing begini. Jangan percaya kepada apa yang terjadi dalam dunia nyata. Ketika saudara sekolah, dulu saya sekolah, saya nggak pintar, saudara. Saya
Saya nggak pintar. Tapi saudara tahu, saya bersyukur kalau saya nggak pintar. Sehingga saya dipilih Allah. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian? Sehingga saya dipilih Allah dan dipakai Allah. Terlalu banyak keberuntungan saya di dalam Tuhan. Jangan percaya dengan apa yang terjadi hari ini di dalam hidup saudara. Karena menurut Allah, saudara diciptakan segambar dan serupa Allah. Allah pintar nggak? Pintar. Allah hebat nggak? Hebat. Allah jagoan nggak? Jagoan. Allah sukses nggak? Sukses. Saudara sedang saat ini hidup saudara, tidak ada satupun di antara saudara yang tidak mengalami keruntuhan. Bohong kalau itu. Kalau saudara, hidup saya baik-baik saja. Jangan ngomong itu saudara. Nanti nggak lama saudara akan mengalami keruntuhan. Hidup saudara mengalami kekecewaan, mengalami penolakan, mengalami kegagalan, mengalami kebangkrutan, mengalami keputusan-keputusan bodoh yang saudara lakukan. Rasa menyesal, rasa malu, itu sebuah reruntuhan di dalam hidup saudara. Sekarang Allah datang kepada saudara dengan suara Tuhan yang datang kepada saudara untuk memulihkan saudara kembali kepada apa yang Allah ciptakan saudara. Menjadi apa yang Allah mau. Caranya adalah saudara harus siap dibentuk, saudara harus siap diciptakan, saudara harus siap diubahkan Tuhan. Dan percaya kepada janji Allah di dalam nubuatan tersebut. Dengar, saya sedang tidak berbicara tentang nubuatan yang datang daripada orang lain. Tapi saya sedang berbicara nubuatan yang saudara terima langsung dari Tuhan. Akibat dari keintiman saudara dengan Allah. Akibat dari ketaatan saudara akan firman. Dengar, hari-hari akhir ini Tuhan mengatakan akan terjadi satu kebangunan rohani yang besar. Sedang terjadi satu generasi yang baru yang sedang Allah bangkitkan. Itu sudah terjadi belum? Tapi itu sedang dibentuk bukan? Iya. Itu sedang diubahkan enggak? Iya. Apa Tuhan pakai bayi-bayi? Bukan. Saudara-saudara sekarang yang ada. Betul, Tuhan tetap akan pakai bayi-bayi next generation. Tapi yang saudara hari ini hidup, mereka hari ini sedang dipersiapkan Allah. Saudara siap nggak untuk maju? Saudara siap nggak untuk melihat janji Allah? Bukan melihat apa yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus berjuang. Kalau ada orang, dari dulu banyak sekali orang ngomong sama saya asal bodoh. Bodoh sama baik tipis, katanya. Bodoh sama baik tipis, katanya. Saya tuh sering kali dikatain saudara bodoh. Kalau sering kali dulu, saya percaya saya bodoh. Jadilah saya bodoh. Iblis datang dengan satu situasi yang memperkatakan saya bodoh. Iblis datang dengan satu situasi, tapi Allah izinkan. Untuk apa? Tanpa kesulitan, tanpa peperangan, kita nggak tahu arti kemenangan. Tanpa tekanan, tanpa kesengsaraan, kita nggak tahu arti ketekunan. Kita nggak akan ngerti bagaimana artinya bertahan. Dan bagaimana artinya menyerang. Mengambil bagian yang harus kita ambil. Kita nggak tahu. Jadi sebetulnya melalui situasi itu, Allah sedang melatih saudara dan saya untuk berperang. Saudara sedang berperang dengan situasi yang terjadi untuk mengambil janji Allah. Ketika saya dikatakan saya bodoh. Mungkin beberapa waktu saya percaya saya bodoh. Tapi satu ketika, dengan firman yang Allah katakan berkali-kali kepada saya, aku mengkhususkan engkau. Aku memanggil engkau. Lalu ayat-ayat firman dikeluarkan kepada saya. Dan manifestasi kuasa Allah, urapan Allah, karunia-karunia rohani, itu dilepaskan dalam hidup saya. Sehingga
Saya bisa tahu yang S4 aja nggak tahu. Saya bisa, Tuhan kasih tahu saya hal-hal yang sedemikian rumit, yang sedemikian rahasia. Apa yang dikatakan di ruangan tertutup, Allah beritahukan kepada saya. Strategi ekonomi, Tuhan beritahukan. Jadi, ada banyak para bisnismen datang kepada saya, menanyakan perihal bisnis mereka. Arahan Tuhan maunya apa? Kondisi kegagalan ini terjadi begini. Lalu untuk bangkit bagaimana? Saya nggak sekolah ekonomi, saudara. Saya nggak pernah masuk Harvard. Saya nggak punya S1, S2, S3. Tapi Allah, Roh Kudus, membuktikan saya pintar. Amin. Ngaku kalau saudara ngaku saya pintar. Awas kalau saudara nggak berani ngaku saya pintar. Betul? Hal-hal apa lagi yang Allah berikan? Beritahu banyak hal. Apa saya dapat begitu saja? Enggak. Saya dibentuk. Saya diciptakan. Tuhan, saya ingat sekali, saudara. Ketika pertama kali saya dilawat oleh Tuhan, Tuhan cuma bilang, aku memanggilmu seperti Yeremia 1. Saya nggak ngerti. Butuh berapa puluh tahun saya dibentuk Allah, diisi, diubahkan. Baru dilahirkan kembali, baru dibentuk, baru diciptakan lagi. Lalu Allah apa? Allah isi. Setiap nubuatan yang saudara terima, harus ada begini, saudara. Yang lama dibuang, yang baru diberikan. Kekecewaanmu ambil dulu. Buang dulu kekecewaan. Baru Allah berikan kasih. Buang dulu rasa gagalmu. Ambil rasa gagalmu. Maka Allah akan memberikan kasih. Kenapa saudara saya terus mengatakan kasih? Karena di dalam kasih, saudara sempurna. Ketika saudara merasa minder, merasa saudara tidak berharga, beresin dulu, ambil. Serahkan itu. Gini saudara, Tuhan nggak bisa ngambil sebelum saudara serahkan. Karena itu free will saudara. Amin. Next, kita akan belajar tentang hal ini. Inti dari segala sesuatunya adalah satu hal. Di dalam perbuatan itu, terjadi penciptaan, pembentukan, dan diubahkan. Dari yang ada, dari yang tidak ada, menjadi ada. Dan itu menjadi sebuah proses.